Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang suramnya masa depan nikel untuk beberapa tahun dekat ini. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Jadi awalnya banyak teman-teman yang mengeluh atau berkonsultasi menyampaikan saya punya saham di Antam, saya punya saham di Inco, yang kemudian harga sahamnya turun terus, ya turun terus. Ini one month price return, ini bahkan one year price return itu sampai minus 36%. Nah, kemudian saya mencari sebab karena dari kinerja sebetulnya tidak begitu anjlok ya. Ternyata faktornya adalah masalah nikel. Ini kan Antam walaupun dikenal emas juga punya produksi nikel. Inco ini nikelnya lebih besar dan MBMA itu juga nikel. Ini yang terkenal lah perusahaan besar di nikel. Mari kita lihat datanya ya tentang nikel. Harga nikel, ingat saham komoditas itu akan mengikuti harga komoditas itu sendiri. Nah, harga nikel dunia itu turunnya luar biasa loh. Tidak main-main, turunnya itu cukup drastis. Nah, ini dari Investor Daily ini ya, koran ini ya. Harga nikel pasar dunia tahun 2023 itu merosot sampai 42%. Jadi turun sangat dalam. Makanya kalau Inco itu turun 36% ya 11-12 lah dengan 42% turunnya harga nikel itu. Jadi cukup dalam ini. Padahal kalau kita dengar kan apa namanya energi listrik, mobil listrik, motor listrik, itu nggak selesai, tapi ternyata faktanya di lapangan harga nikel itu terus turun. Kok bisa demandnya tinggi, kok harganya terus turun? Nah, ini salah satu sebabnya itu adalah bahwasanya dipicu penurunan permintaan. Nah, yang berikutnya ini yang penting, pasokan nikel dari Indonesia itu terus bertambah, plus mega ekspansi yang dilakukan oleh para pemain Cina. Jadi ternyata walaupun demandnya naik, supply-nya terlalu berlebihan. Ini kan yang kurang pas ya. Kalau kita melihat dalam komoditas, yang paling cantik itu adalah minyak. Minyak itu OPEC itu bisa menahan supply gitu loh. Dia bisa menahan biar harganya agak naik, itu paling cantik. Kalau nikel nggak, gelontor terus. Ya, jadi supply-nya itu terlalu berlebihan. Ini penyebabnya. Nah, tantangan berat industri nikel. Smelter nikel itu terus menjamur. Bayangkan ya, 2 kali lipat dalam 5 tahun itu. Jadi tinggi sekali. Padahal masalahnya adalah ini targetnya belum selesai nih. 2024 30 smelter, bayangkan. Sangat banyak. Padahal ekspor nikel itu melandai. Kalau Anda mengatakan ya ini kan untuk produksi di dalam negeri, nanti kita lihat faktanya di dalam negeri itu. Jadi cukup berat. Prospek di tahun 2024. Nah, ini prospeknya dari CLSA itu menyampaikan bahwasanya harga nikel paling di rentang antara 18 sampai 22.000 per ton ya US dollar ini. Dari sebelumnya 25.000. Jadi kalau kita lihat harga tadi kan 17 US dollar. Ya, nanti akan di antara itulah. Nah, ini di antaranya adalah pasokan kelebihan nikel ya. Nah, ini fakta lain. Kalau Anda mengatakan di dalam negeri ini lagi gencar namanya mobil listrik, motor listrik. Ini loh kenyataannya. Mobil hybrid tanpa subsidi lebih laku dari mobil listrik yang ada subsidinya di Indonesia. Kan kalau Anda tahu, mobil listrik itu kan udah disubsidi. Motor listrik lebih lagi tuh disubsidi tuh. Tapi nggak lah, lebih laku yang hybrid. Nah, ini salah satu faktornya memang banyak orang udah tahu kalau baterainya rusak itu aduh berat. Harganya seperti harga mobil. Ya kayak layarnya HP itu kalau rusak itu kan mirip lah, mendingan ganti baru gitu. Nah, ini motor listrik yang subsidi sepi peminatnya. Baru laku 8 ribuan dari target 200 ribu. Bayangkan targetnya banyak sekali. Udah disubsidi ya,
harganya jatuh tapi nggak ada yang mau beli. Nah, ini yang ingin kami sampaikan. Inilah salah satu penyebab utama kenapa saham-saham nikel itu berjatuhan. Ya, jadi kita kan di saham itu kan eh, beli saham itu kan karena prospeknya bagus, kita beli. Kalau prospeknya tenggelam ya wassalam. Oleh sebab itu kalau kita bertanya tentang nikel tahun 2023 2024 berat karena kita ngelihat data tadi. Nah, yang ingin saya sampaikan ini akan berdampak ke emiten-emiten motor listrik. Ya karena faktanya nggak laku motor listriknya ternyata. Yang tahun saya ingat sekali ya, tahun 2023 awal, 2022 akhir itu namanya listrik itu seolah-olah media menggenjot ini itu dan lain sebagainya. Ternyata masyarakat Indonesia pengetahuannya sudah cukup lumayan bahwasanya menggunakan kendaraan listrik itu punya konsekuensi besar. Makanya kenapa produsen mobil Jerman berlomba kembangkan mobil hidrogen. Ini Jerman ya. Ini padahal tahun 2021 ini, dan dan perusahaan mobil Jepang itu rata-rata lebih logis kata mereka untuk mengembangkan mobil hybrid ya, yang transisi. Nah, tidak langsung dari minyak langsung ke listrik. Nah, ini yang akan menjadi pertimbangan. Oleh sebab itu, kalau Anda pegang saham nikel, ya pertimbangkan, bukan berarti harus jual, tidak. Kalau Anda memegang saham motor listrik juga pertimbangkan, bukan berarti harus menjual, tidak. Tapi bisa dikatakan kalau kita berharap naik begitu tinggi, saya kira kalau melihat data yang sudah kami paparkan tidaklah. Jadi seperti itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar. Dan Anda bisa bertanya gratis kepada kami sekali di nomor HP yang sudah kami cantumkan di deskripsi. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.